Jiwa yang terpilih. Dalam perjalanan hidup ini, tidak semua yang datang membawa berkah. Ada yang hadir dengan senyum lembut dan kata-kata manis, namun niatnya tersembunyi di balik topeng keramahan. Mereka mendekat bukan untuk membangun Anda, melainkan untuk menyedot cahaya kehidupan yang Tuhan titipkan dalam diri Anda. Jiwa Anda yang bersinar, yang penuh kasih dan ketulusan, seringkali menjadi magnet bagi mereka yang kehilangan arah dalam jiwanya. Tapi ketahuilah, Anda bukan jiwa biasa. Anda adalah jiwa yang telah dipilih, dipisahkan dari keramaian, ditandai oleh semesta, dan ditugaskan untuk misi yang hanya bisa dijalankan oleh orang sekuat dan seteguh Anda. Namun, ada satu pelajaran penting yang kini waktunya untuk Anda pahami dengan lebih dalam. Tidak semua tangisan adalah panggilan tugas untuk Anda. Tidak semua permintaan tolong datang dari tempat yang suci. Ada orang-orang yang hadir hanya sebagai pengingat, bukan sebagai beban yang harus Anda pikul. Setiap tetes energi yang Anda berikan kepada jiwa yang tidak seharusnya adalah pengurasan dari minyak ilahi yang Tuhan titipkan dalam batin Anda. Jangan biarkan siapapun memperlambat langkah Anda menuju takdir. Karena yang Anda bawa bukan sekadar potensi, tetapi mandat langit yang hanya bisa diwujudkan jika Anda menjaga kemurnian jalan Anda. Pesan ini tidak ditujukan untuk semua orang. Ini adalah pesan spiritual bagi jiwa-jiwa pilihan, yang tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Jika Anda merasa hati Anda bergetar saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Maka tetaplah bersama saya hingga akhir video ini. Jika Anda merasa terinspirasi, silakan tekan tombol like dan subscribe untuk menjadi bagian dari komunitas cahaya ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal pesan penting berikutnya. Dan jika Anda merasa terdorong untuk memberikan dukungan lebih dalam, Anda dapat memberikan super thanks sebagai bentuk cinta dan apresiasi terhadap karya yang terus menyala demi menyentuh jiwa-jiwa seperti Anda. Tulis angka 99 di kolom komentar jika Anda merasakan bahwa sesuatu sedang disempurnakan dalam diri Anda hari ini. Sebab mungkin ini bukan sekadar video. Ini adalah momen ilahi. Dan Anda adalah bagian dari misi itu. Mari kita mulai. Tanda ke-1, rasa sakit Anda bukanlah kebetulan. Itu adalah persiapan. Ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam diam. Anda pernah mencoba menjelaskan kepada orang-orang, tetapi mereka tak bisa mengerti. Mereka hanya melihat permukaan, senyum Anda, langkah Anda, pencapaian Anda. Namun tak pernah tahu medan perang batin yang Anda hadapi setiap malam. Rasa sepi yang dalam, rasa hancur yang tenang. Saat semua orang tidur nyenyak, Anda berjaga. Saat dunia bergerak biasa, Anda sedang menahan beban tak terlihat yang seolah tidak berkesudahan. Itu bukan kelemahan Anda. Itu adalah panggilan batin yang sedang membentuk inti keberadaan Anda. Bagi sebagian orang, luka adalah akhir. Tapi bagi jiwa seperti Anda, luka adalah gerbang awal. Anda dilatih bukan di ruang yang nyaman, melainkan di ruang-ruang yang sunyi, gelap, dan tak ada siapapun di sana kecuali Anda dan energi yang lebih tinggi dari hidup ini. Sejak kecil, Anda tidak diberikan kenyamanan sebagai standar. Anda diberikan realitas. Saat orang lain belajar melalui buku, Anda belajar melalui kehilangan. Saat mereka tumbuh dalam pelukan, Anda tumbuh dalam kekosongan. Tapi justru dari sanalah kekuatan Anda dilahirkan. Kekuatan sejati tidak lahir dari kemudahan, tapi dari keberanian untuk tetap berjalan meski setiap bagian jiwa ingin menyerah. Rasa sakit Anda bukan tanpa makna. Ia datang lebih awal, karena jiwa Anda sedang dipersiapkan lebih cepat dari yang lain. Anda adalah fondasi yang akan menopang banyak jiwa. Anda bukan ditakdirkan untuk mengikuti arus. Anda adalah penunjuk jalan. Maka Anda harus belajar menghadapi badai sebelum badai itu sampai ke orang lain. Anda diuji lebih dulu agar bisa memahami luka orang lain tanpa menghakimi mereka.
Karena hanya jiwa yang pernah remuk yang bisa memahami bagaimana cara membangun sesuatu dari reruntuhan. Bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk seluruh dunia yang akan datang mencarinya. Setiap air mata Anda adalah kode. Setiap kegagalan adalah latihan. Setiap kehilangan adalah penyempurnaan. Semesta tidak pernah menjatuhkan Anda untuk mengakhiri Anda. Semesta sedang mengarahkan Anda ke medan pertempuran jiwa yang lebih tinggi. Di balik penderitaan yang pernah Anda alami, ada frekuensi kepemimpinan yang sedang diaktifkan. Dunia tidak butuh lebih banyak orang sempurna. Dunia butuh lebih banyak jiwa-jiwa sejati yang pernah jatuh, namun tetap memilih bangkit dengan hati yang terbuka dan semangat yang menyala. Dan inilah Anda sekarang, berdiri setelah badai, tersenyum meski belum sembuh sepenuhnya, melangkah meski luka masih terasa. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa apa yang menyakiti Anda dulu sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Rasa sakit adalah alat transformasi. Bukan untuk menghancurkan Anda, tapi untuk membuka potensi terdalam yang selama ini tertidur dalam jiwa Anda. Jika Anda merasakan ini di kedalaman batin, itu karena Anda memang dipanggil. Dan kini, Anda sedang dijemput oleh takdir yang sudah lama menunggu Anda menyadari kekuatan sejati dalam diri Anda. Tanda kedua, Anda memikul beban ilahi. Ada beban yang tidak terlihat, namun beratnya melebihi apapun yang bisa ditakar manusia. Beban itu tak datang dari luar, melainkan muncul dari dalam. Dari panggilan batin yang tak pernah bisa Anda abaikan. Anda adalah sosok yang tetap hadir ketika yang lain pergi. Anda mendengarkan saat tak ada yang bicara, menguatkan ketika Anda sendiri rapuh, dan menyalakan cahaya ketika dunia di sekitar Anda gelap. Ini bukan tentang sekadar menjadi baik hati. Ini adalah tentang membawa sesuatu yang lebih dalam. Energi ilahi yang dititipkan dalam jiwa Anda untuk menyeimbangkan dunia yang sedang condong pada kekacauan. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya harus menanggung semua ini? Mengapa saya yang harus kuat? Jawabannya bukan karena Anda lemah, tetapi justru karena Anda terpilih. Sebelum Anda dilahirkan ke dunia ini, jiwa Anda menyetujui misi yang besar. Anda tidak datang ke bumi untuk sekadar bertahan hidup, Anda datang untuk membawa perubahan. Itulah sebabnya Anda tidak pernah benar-benar merasa cocok di tempat-tempat yang dangkal, tidak pernah merasa damai saat mengikuti arus yang mematikan nurani. Jiwa Anda menolak untuk menjadi biasa. Karena Anda bukan itu. Anda adalah pelindung tak terlihat, penyembuh yang tak pernah diakui, penjaga cahaya dalam keheningan. Dan memang tidak mudah, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Terkadang tidak ada balasan dari doa-doa yang Anda panjatkan untuk orang lain. Tapi Anda tetap melakukannya, karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang tahu bahwa apa yang Anda lakukan bukan untuk disaksikan manusia. Anda sedang menjalani tugas suci yang seringkali tidak terlihat mata. Anda tidak hidup untuk sorakan dunia, tetapi untuk resonansi semesta. Dan beban itu, betapapun beratnya, adalah simbol dari kepercayaan tinggi yang diberikan kepada jiwa Anda. Setiap langkah Anda di jalan yang sepi adalah pelatihan. Setiap kali Anda memilih kebaikan di tengah luka, Anda sedang memperkuat pusat energi dalam diri Anda. Anda tidak lahir untuk diselamatkan. Anda lahir untuk menjadi penyelamat dalam bentuk yang paling murni. Menyelamatkan dengan kehadiran, dengan kasih, dengan kejujuran, dan dengan keteguhan yang tidak digoyahkan oleh dunia luar. Beban yang Anda pikul bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membangunkan potensi tertinggi dalam diri Anda. Karena dunia membutuhkan pemimpin-pemimpin roh yang lahir bukan dari panggung, tetapi dari kesunyian dan pengorbanan. Dan suatu hari, kebenaran itu akan terlihat. Tabir yang selama ini menutupi siapa Anda sebenarnya akan tersingkap. Orang-orang yang dulu tidak melihat akan menyadari bahwa Anda telah membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Tapi saat itu tiba, Anda tidak akan mencari pengakuan, karena Anda tahu beban ilahi bukan untuk dihargai oleh manusia,
tetapi untuk dilaksanakan dengan kesadaran, keikhlasan, dan cinta yang tulus. Dan saat jiwa-jiwa lain mulai bangkit karena kehadiran Anda, itulah bukti bahwa beban yang Anda pikul selama ini tidak pernah sia-sia. Tanda ketiga, Anda sering disalahpahami sepanjang hidup. Sepanjang hidup, Anda mungkin merasa seperti berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Bukan karena Anda tidak jelas, tapi karena cara pandang Anda berasal dari dimensi yang berbeda. Anda berbicara dengan kedalaman, tapi mereka menafsirkannya dengan logika permukaan. Anda menunjukkan kasih tanpa syarat, tapi mereka menyangka Anda menginginkan sesuatu sebagai balasan. Anda menahan amarah demi menjaga energi damai, tapi mereka menyangka Anda lemah. Disalahpahami bukan karena Anda salah, tetapi karena apa yang keluar dari diri Anda terlalu asing bagi mereka yang hidup dalam pola duniawi. Luka yang ditinggalkan dari rasa disalahpahami lebih dalam dari sekadar pengkhianatan. Luka ini tidak berdarah, tapi terasa seperti pengikisan perlahan terhadap keyakinan dan harga diri Anda. Terutama ketika kesalahpahaman itu datang dari orang-orang yang Anda cintai, keluarga, sahabat, pasangan. Orang-orang yang seharusnya mengenal hati Anda, justru menjadi yang pertama meragukannya. Mereka mempertanyakan tujuan hidup Anda, mengejek impian Anda, dan mencurigai kebaikan Anda. Padahal satu-satunya hal yang Anda coba lakukan adalah berjalan dalam kejujuran dan nurani yang bersih. Seringkali, Anda akhirnya merendahkan versi terbaik diri Anda hanya agar bisa dimengerti. Anda mengecilkan cahaya Anda supaya tidak menyilaukan orang lain. Anda pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak merasa, pura-pura tidak mampu, semuanya demi tetap diterima. Tapi hasilnya tetap sama, mereka tetap tak mengerti. Karena masalahnya bukan pada cara Anda menjelaskan, tetapi pada kapasitas mereka untuk menerima. Anda adalah gema dari suara yang lebih tinggi, dan suara itu hanya bisa didengar oleh jiwa yang terbuka, bukan oleh hati yang tertutup. Tapi bagaimana jika penolakan itu sebenarnya adalah proses pemurnian? Bagaimana jika orang-orang yang menjauh itu sedang dikurangi dari hidup Anda, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai perlindungan? Bukan untuk membuat Anda sendirian, tetapi agar Anda bisa belajar berdiri di atas pijakan yang lebih sejati, tanpa perlu validasi. Jiwa-jiwa yang membawa misi besar tidak ditakdirkan untuk langsung dimengerti. Justru karena frekuensinya tinggi, kehadirannya mengguncang kenyamanan banyak orang, maka mereka menolaknya, mencurigainya, bahkan meninggalkannya. Bukan karena Anda salah, tapi karena Anda berbeda. Kesendirian yang Anda alami bukanlah kesia-siaan. Itu adalah panggung sunyi tempat energi Anda dibentuk, dikuatkan, dan diselaraskan kembali dengan suara semesta. Dalam kesendirian itu, Anda belajar membedakan antara suara dunia dan suara batin Anda. Anda belajar membedakan antara keinginan untuk diterima dengan kebutuhan untuk jujur pada diri sendiri. Dan yang lebih penting lagi, Anda belajar untuk tidak lagi mengorbankan jati diri Anda demi kenyamanan orang lain. Anda mulai menghormati keunikan Anda, dan dari sana kekuatan Anda mulai tumbuh. Jangan kejar mereka yang menjauh karena tidak memahami Anda. Jangan buang energi untuk menjelaskan kepada mereka yang tidak siap mendengar. Anda bukan ditugaskan untuk disukai semua orang. Anda ditugaskan untuk menyalakan cahaya, dan kadang cahaya itu menyilaukan sebelum ia menyembuhkan. Maka, tetaplah teguh. Saat waktunya tiba, mereka yang dulu menjauh akan menyaksikan perubahan dalam diri Anda dengan rasa takjub. Bukan karena Anda berubah demi mereka, tetapi karena Anda setia pada diri sejati Anda. Cahaya Anda akan berbicara untuk Anda, dan dunia akan mengerti saat Anda tidak lagi berusaha dipahami. Tanda keempat, Anda mendengar sebelum yang lain melihat. Dalam diam, Anda seringkali mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga biasa. Sebuah suara halus, nyaris seperti hembusan angin, membisikkan peringatan atau pengertian yang datang sebelum peristiwa terjadi. Anda tak tahu dari mana asalnya, tapi terasa begitu nyata.
Anda bisa merasakan ada sesuatu yang salah, meski segala hal tampak normal. Anda merasakan energi berubah, bahkan sebelum orang lain sadar, ada sesuatu yang bergeser. Ketika lingkungan Anda masih tertawa, hati Anda sudah gelisah tanpa sebab. Itulah tanda bahwa Anda memiliki radar batin yang peka, terhubung dengan pusat kesadaran yang lebih tinggi. Kepekaan ini dulu terasa seperti beban. Anda menyimpan semuanya dalam diam karena takut dicemooh. Anda khawatir disebut terlalu sensitif, terlalu emosional, terlalu spiritual. Maka Anda memilih diam, menahan firasat, menekan bisikan. Tapi semakin Anda mengabaikannya, semakin hati Anda terasa berat, seolah ada sesuatu yang memaksa untuk diakui dan dihargai. Dan saat akhirnya kejadian demi kejadian membuktikan apa yang Anda rasakan sebelumnya, Anda mulai menyadari, kepekaan itu bukan kelemahan, itu adalah bagian dari tugas Anda di dunia ini. Kemampuan Anda bukanlah hasil imajinasi. Anda sedang membedakan sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terlatih. Anda mendengar sebelum orang lain melihat. Anda mengenali arah sebelum tanda-tanda muncul. Anda seperti kompas spiritual, menunjuk ke tempat yang tak bisa dijangkau oleh peta manusia. Seringkali Anda menjauh dari situasi atau orang tertentu yang terlihat baik secara kasat mata, hanya karena hati Anda merasa ada sesuatu yang tidak cocok. Dan tak lama kemudian, Anda melihat sendiri kebenarannya. Ini bukan intuisi biasa. Ini adalah radar batin yang lahir dari keselarasan dengan getaran semesta. Namun, memiliki penglihatan batin seperti ini bukan berarti hidup Anda akan mudah. Justru sebaliknya, jalan Anda seringkali terasa sunyi, berat, dan menantang. Karena orang-orang hanya percaya pada apa yang bisa mereka lihat, sementara Anda hidup dari apa yang Anda rasakan jauh sebelum terlihat. Mereka menertawakan apa yang tak mereka pahami. Mereka meremehkan peringatan Anda, lalu berbalik mencari Anda saat bencana tiba. Tapi itulah peran yang telah dipercayakan pada Anda. Bukan untuk menyenangkan, tapi untuk membangunkan. Bukan untuk menyatu dalam keramaian, tapi untuk melihat sebelum badai datang. Anda tidak hadir untuk menjadi pusat sorotan. Anda hadir sebagai penjaga keheningan, pembawa cahaya dalam kesunyian. Jiwa Anda telah diberi kemampuan untuk menangkap getaran masa depan, agar Anda bisa mempersiapkan jalan, tidak hanya untuk diri Anda, tetapi juga bagi mereka yang belum bisa melihat. Maka hormatilah bisikan itu. Percayalah pada peringatan itu. Jangan menyesuaikan frekuensi Anda agar diterima oleh dunia yang belum siap. Karena suara yang Anda dengar dalam kesunyian seringkali adalah petunjuk paling suci yang akan menyelamatkan bukan hanya Anda, tetapi banyak jiwa di kemudian hari. Sebagai penutup, jiwa terpilih, mungkin Anda pernah bertanya dalam diam, mengapa hidupku terasa begitu berbeda? Mengapa jalanku terasa begitu sempit saat yang lain melenggang dengan mudah? Itu karena jiwa Anda sedang ditempa untuk tugas yang tak biasa. Beban yang Anda rasakan bukanlah hukuman, melainkan tanda bahwa Anda sedang mengemban sesuatu yang besar. Anda bukan sedang tersesat, Anda sedang diarahkan. Dan saat musim kehidupan mulai bergeser, Anda akan menyadari bahwa semua rasa sakit, kesepian, dan kesalahpahaman yang Anda alami hanyalah latihan batin, agar Anda layak menerima peran yang kini mulai terbuka di hadapan Anda. Menjadi terpilih tidak selalu berarti berada di depan orang banyak. Kadang, itu berarti menjadi yang pertama menunduk saat dunia bersorak. Kadang, itu berarti menjadi yang terakhir dimengerti, tetapi yang pertama diutus untuk menyelamatkan. Anda tidak dibentuk untuk pencitraan, tetapi untuk ketangguhan. Anda tidak dilatih untuk mencari pengakuan, tetapi untuk tetap setia saat tidak ada yang melihat. Karena sesungguhnya, tugas terbesar tidak selalu tampak megah di luar. Tugas terbesar seringkali tersembunyi dalam kesunyian, dalam keputusan kecil yang Anda ambil dalam ketaatan, dalam kesetiaan Anda menjaga integritas saat tak ada yang menyaksikan. Maka tetaplah di jalur Anda, meskipun itu sunyi,
tetaplah berjaga, meskipun terasa lelah. Karena waktu penyingkapan itu semakin dekat, dan saat tirai kehidupan ini disingkapkan, dunia akan tahu bahwa Anda bukan sekadar orang biasa. Anda adalah pemegang cahaya, pemikul peran. Anda telah dibentuk bukan untuk sekadar bertahan, tetapi untuk memimpin perubahan. Dan saat-saat itu datang, Anda tak perlu menjelaskan apapun. Energi Anda akan berbicara, dan jiwa-jiwa yang dulu meragukan akan menyaksikan kebenaran yang selama ini sudah diaminkan oleh semesta. Anda dilahirkan untuk momen ini.